minggu yang terakhir dan satu tema playing the game, ya. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan karunia-karunia atau bagaimana kita dapat menggunakan karunia-karunia. Saya percaya juga sudah banyak ya materi khotbah atau apapun yang mungkin kita dengar dalam 3 bulan terakhir ini berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Mungkin ada di antara kita sudah mengetahui bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Setidaknya kalau Bapak Ibu membaca dalam Alkitab, paling tidak kalau Bapak Ibu saat ini belum menyadari dan memahami bahwa paling tidak sudah ada satu karunia di dalam hidup. Masalahnya kita sulit untuk mengenali. Kemarin saya berbicara tentang kepada jemaat di GBI Rock, saya berbicara tentang Nabi Agabus, saya berbicara tentang Nabi Agabus yang bagaimana dia menjadi seorang yang dapat memaksimalkan karunia-Nya sehingga dia menjadi seorang nabi dalam waktu yang cukup singkat. Saya mungkin ambil sedikit supaya Bapak Ibu paham bagaimana Agabus itu dalam sejarah gereja atau dalam tradisi gereja. Ternyata Agabus itu adalah bagian dari 70 murid. Kemudian dia memaksimalkan karunia-Nya dan ternyata dia juga salah satu orang dari 120 orang murid yang berada di Loteng Yerusalem, dan dia mengalami pencurahan roh. Memang tidak dicatat dalam Kisah Para Rasul, tetapi dalam tradisi gereja mengatakan bahwa itulah Agabus. Singkat cerita, dalam waktu yang singkat dia menjadi seorang nabi yang luar biasa, menubuatkan satu kerajaan atau pemerintahan Roma akan terjadi kelaparan. Tidak menubuatkan satu kecamatan, tidak menubuatkan satu lurah, tetapi satu pemerintahan Roma akan terjadi kelaparan. Dan terbukti benar, 2 tahun setelah dia bernubuat terjadi kelaparan. Kenapa? Ada orang-orang yang begitu luar biasa. Kenapa ada orang-orang yang sangat-sangat luar biasa? Mengapa ada banyak orang Kristen yang baru mengenal Tuhan, karunia-Nya, bahkan kegerakan hidupnya, bahkan dampak hidupnya jauh melebihi kita yang sudah bertahun-tahun melayani, bahkan setia ke gereja, bahkan sudah ada di gereja itu cukup lama, tetapi ada orang Kristen baru, ada orang Kristen yang baru mengenal Tuhan, tetapi dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena orang itu tahu bahwa dia memiliki karunia, sedangkan yang sudah cukup lama mereka tahu tetapi tidak pernah menggunakannya. Hari ini kita akan belajar. Saya akan ambil sedikit dari firman Tuhan yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan bacakan 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan ya. Ini sebenarnya bukan teksnya, tapi saya singgung sedikit supaya saya juga memakai arahan yang dari pusat ya. Ini bukan teks utama, tapi saya akan singgung sebentar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, saya memberikan pemahaman kepada jemaat Tuhan di GBI Rock Depok, di Bukit Topo. Seringkali ketika kita berbicara bahwa karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya, memang benar di dalam firman Tuhan diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Tuh, di dalam 1 Korintus dan juga di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa karunia-karunia Roh yang diberikan, karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan, bernubuat, berbahasa roh, hikmat, pengetahuan, melakukan mujizat dan karunia-karunia yang lain, itu diberikan untuk tubuh Kristus, untuk membangun tubuh Kristus. Tetapi kadang-kadang pemahamannya menjadi salah ketika kita berbicara bahwa ketika membangun itu seolah-olah dipergunakan untuk membangun kehidupan orang lain. Padahal seharusnya kalau kita memahami bahwa tubuh Kristus itu bukan hanya orang lain dan juga kita. Artinya karunia-karunia Roh Kudus itu juga bisa dipakai untuk membangun orang lain, tetapi juga dipakai untuk membangun diri kita sendiri juga. Masalahnya banyak orang hanya berfokus pada orang lain sehingga mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan dari karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Firman Tuhan Yesus mengatakan bahwa supaya kemajuanmu nyata, supaya kemajuanmu dapat dilihat. Artinya bukan hanya kemajuan orang lain, tetapi kemajuan hidup. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan? Langsung saja ya. Banyak hal-hal besar tidak hanya lewat begitu saja. Banyak orang kan begitu.
bisa memiliki perkataan-perkataan hikmat bagi orang lain, tapi untuk dirinya sendiri nggak ada perkataan hikmat yang dapat diterapkan untuk dirinya sendiri. Kan aneh. Ada orang bisa melayani orang lain dengan cakap nasihati orang lain, tapi nasihati diri sendiri nggak bisa. Ada orang bisa menunjukkan jawaban-jawaban yang sangat taktis tentang kehendak Allah. Giliran ditanya apa kehendak Allah atas hidupmu, saya nggak tahu. Seharusnya kalau kita memahami bahwa karunia Roh Kudus itu juga berguna bagi orang lain, seharusnya orang yang penuh dengan karunia Roh Kudus hidupnya itu tidak mudah ditipu. Kan ada hikmah. Kalau bolak-balik dagang ditipu, bolak-balik didagang, saya tanyakan Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu buat apa? Hanya untuk orang lain. Seharusnya kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ada karunia, kita itu tidak terus menjadi orang yang mudah ditipu, bahkan menjadi korban yang berulang-ulang ditipu orang. Kira-kira memahami ya? Saya percaya kalau Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, ada sesuatu yang nggak baik, ada sesuatu yang akan terjadi, Roh Kudus itu berbicara. Bukan hanya berbicara untuk orang lain, tapi berbicara untuk diri kita sendiri. Langsung saja kita akan belajar Bapak Ibu, supaya saya tidak cukup lama di pendopo. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya Bapak Ibu, saya membahas tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Petrus. Dan Petrus ini adalah orang yang pertama kali menggunakan kuasa atau mengaplikasikan karunia Roh Kudus setelah peristiwa pencurahan Pentakosta. Kalau Bapak Ibu mencermati banyak keheranan, banyak orang menjadi heran dan takjub ketika melihat sepak terjang dari seorang yang bernama Petrus. Suatu kali ketika Petrus dihadapkan di sidang Mahkamah Agama berkata bahwa mengenali Petrus sebagai orang biasa. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Kisah Para Rasul 4:13, saya tidak bahas di sini, mengenali Petrus sebagai orang yang biasa dan tidak terpelajar. Kalau dalam bahasa Yunani-nya itu tidak terpelajar itu idiotes. Kata idiot itu berasal dari kata idiotes, kasar, tidak memiliki keahlian, tidak pintar, alias bodoh dalam perspektif agama ya. Sebenarnya semua orang Israel itu belajar Taurat, nggak ada yang bodoh kayak ya kita di Indonesia ada SD nggak lulus dan sebagainya. Semuanya mereka itu sekolah sebenarnya. Kalau ada pendeta mengatakan Petrus itu bodoh, tidak bodoh. Ini bodoh dalam perspektif mahkamah agama yang pintar. Jadi bodoh dalam perspektif orang pintar, tidak bodoh. Jadi ada orang mengatakan, pendeta mengatakan ya Petrus itu orang bodoh, nelayan karena siapa? Meskipun nelayan dia berpendidikan, gitu. Tapi mahkamah agama heran, ini kan orang yang nggak memiliki kemampuan, tapi kenapa bisa berkorban dengan sesuatu yang sangat luar biasa? Sehingga cerita Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, saya langsung saja ya. Dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Dikatakan, saya akan jelaskan sedikit supaya ada pemahaman kita saya. Ya. Jadi orang Yahudi itu berdoa sehari 3 kali, ya. Pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu petang. Jam 9, jam 12, jam 3 sore. Mereka beribadah. Di pagi dan petang biasanya mereka berdoa memberikan persembahan, memberikan korban. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Keluaran pasal yang ke-29. Nanti ada hubungannya sebenarnya. Kenapa Petrus ketika menyembuhkan orang lumpuh, kemudian Petrus mengatakan bahwa kau pikir karena kesalahan kami orang ini bisa berjalan? Nah, mengapa ada istilah kesalahan? Ternyata orang Yahudi menganggap
orang itu saleh kalau sudah beribadah 1 hari 3 kali, baru dianggap saleh, baru dianggap benar. Makanya Petrus mengatakan, kau pikir karena kesalahan kami, kau pikir karena kami sehari berdoa 3 kali orang ini bisa berjalan? Dan Petrus langsung mengatakan, bukan karena itu. Makanya Bapak Ibu jangan berpikir juga karena doa Bapak Ibu ada mujizat, karena kuasa Tuhan, sehingga kita tidak boleh memegangkan diri atas doa yang kita ucapkan kepada orang lain. Kemudian kita akan baca lagi ya. Kemudian dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Nah, ini ada hubungannya juga. Kenapa? Pada waktu doa, pada waktu petang, orang itu ada. Kenapa? Pada doa yang ketiga, pasti orang datang ke bait Allah membawa uang, pasti membawa sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga ketika orang lumpuh itu melihat bahwa Petrus masuk ke Gerbang Indah, langsung pikirannya berpikir bahwa dia meminta pasti akan mendapatkan uang. Kalau Bapak Ibu menjumpai Bapak Ibu mujizat ini terjadi di Gerbang Indah, nanti saya akan tunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan sebenarnya. Saya percaya bahwa gereja ini juga akan dipakai oleh Tuhan kalau kita semua menggunakan karunia yang dalam Tuhan. Dan saya akan bahas lagi. Ya, Gerbang Indah itu kan, Gerbang Indah itu apa sih ya? Kalau kita berpikir bahwa Gerbang Indah itu gini. Jadi sejarah dari pembangunan bait Allah yang pertama kan dibangun oleh Salomo ya, dibiayai oleh Daud tapi dikerjakan oleh Salomo. Kemudian dihancurkan oleh Babel, kemudian dibangun kembali pada zaman Esra dan Nehemia, kemudian dirampungkan pada zaman Nehemia. Tembok Yerusalem rampung menjadi satu kota suci. Kemudian Yerusalem juga mengalami kerusakan-kerusakan seiring dengan berjalannya waktu dari bangsa-bangsa lain. Kemudian dibangun kembali oleh seorang raja yang bernama Raja Herodes Agung. Kemudian Raja Herodes Agung juga membangun beberapa gerbang, salah satunya Gerbang Indah. Ya, jadi Gerbang Indah ini adalah satu gerbang yang dipakai untuk orang dapat beribadah kepada Tuhan. Yang mengapa dikatakan Gerbang Indah? Karena gerbang ini terbuat tingginya kurang lebih saya baca 22,8, hampir 23 meter tingginya gerbang ini, dengan 2 tiang yang dilapisi emas dan perak, sehingga disebut sebagai Gerbang Indah. Kalau Bapak Ibu membaca dari awal, ditampilkan bahwa Petrus dan Yohanes ya, Petrus dan Yohanes. Tapi kalau Bapak Ibu membaca Petrus dan Yohanes, tetapi yang banyak berbicara itu Petrus dibandingkan Yohanes ya. Kemarin saya juga singgung kan dua orang yang memiliki karunia yang berbeda. Yang satu pandai untuk berbicara, yang satu diam. Seharusnya nih, orang yang dipenuhi dengan karunia atau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan watak dan karakter yang berbeda, seharusnya itu bisa bersatu, betul? Amin. Berbeda seharusnya bisa jalan. Yang satu diam, yang satu suka bicara, tetapi dia bisa tetap jalan. Dan dikatakan apa? Petrus mengatakan, lihatlah kepada kami, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Dengan jujur, Petrus datang ke bait Allah, memang berdoa sehari 3 kali. Tapi dengan jujur juga Petrus mengatakan, saya tidak bawa apa-apa, tidak memiliki uang, tidak memiliki emas dan perak. Sama seperti apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus, tidak boleh membawa uang. Petrus menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Petrus mengatakan, tidak ada emas, tidak ada perak, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Petrus mengakui tidak ada
tidak ada perak. Tetapi yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu, Petrus mengakui bahwa dia tidak memiliki uang, dia tidak memiliki emas dan perak untuk diberikan kepada pengemis yang lumpuh yang sejak lahirnya. Tetapi Petrus mengatakan ada sesuatu yang dapat kuberikan kepadamu. Karena Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan orang percaya untuk kita gunakan dan kita kerjakan. Jadi ketika kita melayani orang lain, jangan hanya berpikir kalau saya punya uang baru saya bisa melayani. Kalau saya punya sesuatu saya bisa melayani. Tidak. Petrus mengakui bahwa emas dan perak dia tidak punya. Dia tidak memiliki uang, tetapi dia sadar ada sesuatu di dalam dirinya, ada sesuatu kesanggupan di dalam dirinya yang dia bisa berikan kepada orang yang lumpuh. Masalahnya kan kita selalu begitu, berpikir kalau melayani itu ya ujung-ujungnya harus ada duit gitu, baru bisa menyentuh kehidupan orang lain. Tidak. Ketika kita melihat sesuatu dan hati kita dibuat gelisah akan sesuatu yang kita lihat, mulai kita respon dengan duduk bersama dengan orang itu. Kadang-kadang Bapak Ibu hanya karena mendengar keluhan orang itu bisa jadi gak bunuh diri. Hanya karena mendengar, kita mau dengar orang mengeluarkan unek-unek, keluh kesah atau segala sesuatunya, orang bisa dicegah untuk gak bunuh diri. Dan orang berpikir bahwa masih ada orang yang mau dengar keluh kesah. Jadi ketika kita mau melakukan atau menggunakan atau mengaplikasikan karunia-karunia Roh Kudus, sadari bahwa ada sesuatu yang dapat diberikan kepada orang-orang yang kita akan layani. Pemberian itu tidak identik dengan materi. Pemberian itu tidak identik dengan uang. Kalau kau ada, ucap syukur, lakukan dan kerjakan. Tapi kalau kita menyadari kita masih mungkin kita terbatas dalam hal itu, jangan berpikir bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Jangan pernah kita berpikir ketika kita bersama dengan Tuhan kita tidak memiliki apa-apa. Ada sesuatu yang dapat kita berikan, ada sesuatu yang dapat kita kerjakan, ada sesuatu yang dapat kita upayakan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang tahu bahwa ada sesuatu yang di dalam dirinya yang dapat diberikan. Ketika itu mengatakan, tetapi yang punya, sebenarnya bukan soal dia berkata aku mempunyai sebenarnya. Kalau Bapak Ibu baca dalam bahasa Yunani-nya, kata punya ya, Petrus mengatakan ego itu ini punya, tetapi kata punya ini identik dengan satu kesanggupan, kemampuan. Jadi ketika Petrus mengatakan tetapi apa yang kupunyai, seolah-olah Petrus mengatakan aku sanggup untuk memberikan sesuatu kepadamu. Emas dan perak aku tidak sanggup, tetapi aku sanggup untuk memberikan sesuatu kepadamu. Apa itu? Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalan. Saya ambil, mungkin ada beberapa orang yang ikut rockband ya. Jadi saya terinspirasi untuk memakai kata ini untuk saya pakai untuk poin khotbah saya. Ambil tanggung jawab untuk menggunakan karunia yang ada. Petrus mau ambil tanggung jawab. Bapak Ibu jangan abaikan lah, ada gejolak dalam hati Bapak Ibu ketika melihat orang susah. Bapak Ibu lewat di situ biasa saja. Lewat di situ Bapak Ibu hanya kerjanya begitu. Saya Bapak Ibu, saya berusaha, walaupun saya tidak bisa memberi. Kalau lihat orang susah, saya berganti dengan doa, walaupun saya belum bisa memberi. Dalam hal kecil, kemarin saya lewat di depan rumah saya, ada bapak-bapak, mungkin pendatang baru lah, terlalu banyak lah di tempat
kami itu orang cukur rambut terlalu banyak, dari Garut, dari Padang, udah terlalu banyak. Dan baru buka, saya lihat, saya mondar mandir selama 3 hari nggak ada orang yang mampir di tempat potong rambut itu. Ada sesuatu dalam hati saya, ada belas kasihan dalam diri saya. Saya bukan hanya cuma kasihan. Hal kecil Bapak Ibu respon. Kalau ada gejolak di dalam hati, respon walaupun kau tidak bisa memberi sesuatu, tapi kau bisa mengerjakan sesuatu yang dari diri Allah itu. Saya berdoa, Tuhan berkati. Dari hari. Tapi kalau Bapak Ibu lihat orang susah, hanya lihat itu memang fenomena sosial, memang ada orang miskin, ada orang kaya, Bapak Ibu seliweran, tidak melakukan apa-apa. Ya kalau Bapak Ibu bisa memberi. Kalau nggak bisa, Bapak Ibu kalau penuh dengan Roh Kudus, selalu ada yang bisa dilakukan. Selalu ada yang bisa dikerjakan. Selalu ada yang bisa diupayakan. Kalau kau menyadari ada Roh Kudus dalam hidupmu, bersama dengan Tuhan, kau selalu bisa melakukan dan mengerjakan sesuatu bagi orang lain. Jangan selalu mengatakan, ya saya sendiri juga bingung. Saya seringkali ketika orang mengalami kesulitan, kesusahan, membutuhkan pertolongan, ketika curhat dengan kita, kemudian kita akhiri dengan satu pernyataan, saya juga bingung apa yang harus kita berbuat. Salah besar. Selalu ada Bapak Ibu. Ambil tanggung jawab. Mengapa kita terkadang tidak menggunakan kamu? Ya seringkali kita mengabaikan gejolak hati yang berkata. Ada suara yang berkata, kasihanilah aku, tolonglah aku. Bapak Ibu saja menutup telinga. Ada orang mungkin teriak, tolong dan kasihkan. Bapak Ibu hanya memalingkan muka dan seolah tidak melihat kejadian. Jadi pertanyaan kapan Bapak Ibu menggunakan karunia? Kalau sakit baru Bapak Ibu teriak-teriak, kalau nama Tuhan Yesus, aku percaya mujizat. Giliran orang lain sakit, Bapak Ibu tidak pernah teriak. Betul? Giliran orang susah, Bapak Ibu tidak pernah datang. Giliran Bapak Ibu sakit, baru karunianya dipakai. Sembuh, memang sembuh. Apapun. Ketika aku melihat, mendengar teriakan, tolonglah aku, lakukan sesuatu. Kalau kamu tidak bisa memberi uang, lakukan sesuatu. Selalu ada yang pada kita yang bisa kerjakan, dan kita bisa lakukan sama seperti emas dan perak tidak ada pada, tetapi yang mempunyai demi nama Yesus berjalanlah. Harus ada yang dikerjakan Bapak Ibu. Jangan hanya karunia itu cuma kita ada untuk ibadah. Jangan terlalu pusing Bapak Ibu. Berkarunia dalam gereja tapi tidak mengerjakan apa-apa di luar gereja. Dan memang saya di beberapa tempat, ya kalau saya khotbah ada beberapa orang yang kalau ngomong gak enak kalau khotbah. Jadi seperti itu Pak. Kamu itu benar Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya menggunakan karunia di gereja tapi tidak mengerjakan apa-apa di luar gereja. Padahal dunia sedang berteriak, tolonglah aku, kasihanilah aku, dan sedang membutuhkan pertolongan kita. Jangan keraskan hati nurani untuk menghindar, untuk tidak melakukan sesuatu sehingga karunia itu tidak terpakai. Ambil tanggung jawab. Saya pakai istilah Rockman yang pertama, ambil tanggung jawab untuk menggunakan karunia yang ada pada kita. Jangan hanya jangan hanya sensitif dengan hal-hal yang sifatnya roh, tapi yang realita dengan mata dan kepala. Bapak Ibu tidak sensitif. Nangis itu orang yang jauh di sana karena sesuatu yang digerakkan oleh roh. Tetapi yang terlihat dengan mata kepala Bapak Ibu tidak menetes air mata. Ada yang salah dengan perjalanan Bapak Ibu. Menangisi jiwa-jiwa yang bertobat di ujung-ujung bumi, tetapi ada tetangga, tetapi ada saudara seiman, tetapi ada
Orang-orang yang memang Tuhan sengaja untuk kita melihat supaya kita melakukan sesuatu. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, ada yang salah dari kita. Kita berdoa untuk suku-suku terasing, sementara kita mengasingkan orang-orang yang ada dekat kita dengan tidak memberikan pertolongan dan tidak mengampuni. Ironi ya? Kita berdoa untuk suku-suku terasing, dijago, sementara kita pada saat yang sama membuat orang lain terasing dengan tidak menggunakan tangan. Kalau buat gerakan, lakukan. Dulu orang kalau memberi kadang-kadang pakai hikmat dong, pakai hikmat, betul kan? Ya. Kalau jemaat akhir saya melakukan seperti itu. Giliran memberi pakai hikmat, giliran mau melakukan dosa tidak pakai hikmat. Giliran memberi kebanyakan pakai hikmat dong, pakai hikmat. Padahal langsung giliran diperhadapkan dengan persimpangan untuk berbuat dosa atau kepada yang pernah dipakai itu pakai hikmat. Beberapa jemaat ngomong, kok gitu Pak? Ya coba kalian pikir. Bila itu pekerjaan Tuhan kelebihan memberi aja kok bingung pakai hikmat kok pakai hikmat. Giliran selingkuh nggak pakai hikmat. Mau selingkuh nggak berpikir bahwa bagaimana saya bisa dapat hidup bijaksana dan takwa. Ambil Bapak Ibu tanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Ada orang merintih kesakitan, yuk datangin. Datang ke gerbang indah. Banyak sebenarnya orang yang mau kita tolong. Jangan duit. Dalam kata itu kalau ada puji Tuhan, kalau Tuhan memberikan karunia kita berlebih, puji Tuhan. Kadang-kadang dengan duduk di samping orang itu, dengan menepuk pundak orang itu, dan menangis bersama-sama, itu sedang mengaktifkan karunia, Bapak. Karunia itu yang bukan yang begini-begini, yaitu bagian dari manifestasi Roh Kudus. Berbicara, menasihati, mendengarkan, hanya menepuk pundak itu bagian dari karunia. Jangan berpikir karunia Roh Kudus itu yang sifatnya nabi, magic, yang astral. Sehingga kita berpikir bahwa sesuatu yang sederhana yang kita kerjakan dan kita lakukan dengan lalu kita berpikir itu berapa? Berapa banyak orang tidak mendapatkan lawan bicara, tidak pernah menemukan orang yang mau mendengar, dan akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Kenapa? Tidak ada orang yang mau datang untuk menggunakan karunia. Jangan hanya bersedih saja melihat orang susah, namun tidak memberikan apa yang ada pada kita, yaitu apa? Demi nama Yesus. Kita kembali Bapak Ibu dengan cerita lagi. Di bait Allah menuju bait Allah melewati gerbang indah, itu kan ada orang yang beribadah sehari 3 kali, ya. Sehari 3 kali mereka berdoa. Satu di doa pagi mereka memberikan persembahan, di siang hari mereka berdoa di hadapan Tuhan, di petang mereka memberikan persembahan. Setiap hari seperti itu, setiap hari seperti itu. Orang lalu lalang beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Masalahnya banyak orang beribadah, banyak orang suci datang ke bait Allah, tapi toh yang lumpuh tetap lumpuh. Banyak orang susah tetap susah, permasalahan tetap permasalahan. Sementara kita lalu-lalang beribadah, sementara kita berlalu-lalang menyembah Tuhan, orang lain tidak mendapatkan apa-apa dari kita.
Saya 2 minggu yang lalu saya kaji saya di kaji Yeremia. Saya juga sempat membahas ini, tapi saya bahas sedikit lah tentang pembahasan ini, bahwa kalau orang hanya datang beribadah dan tidak mengaktifkan dan menggunakan karunia-Nya, ya saya rasa kita hanya menjadi orang yang suci, tapi tidak ada gunanya. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin agak sulit untuk menerima ini, tapi pahami apalah arti menjadi orang suci tapi nggak berguna bagi orang. Sama seperti orang yang berlalu lalang di gerbang indah 1 hari 3 kali, yang lumpuh tetap lumpuh. Kesucian hidup menjadi orang suci dan tidak mengoperasikan karunia-karunia Roh Kudus itu sama, Pak. Kesuciannya nggak berguna. Ya mungkin Bapak Ibu akan dengar bahwa ini sesuatu yang sangat mengagetkan dan mungkin agak Bapak Ibu kurang setuju. Tapi Bapak Ibu, saya mau pastikan bahwa saya mulai merenungkan, bahkan ketika saya sampaikan firman Tuhan di GBO, saya katakan, saya berpikir dan merenungkan bahwa kesucian itu akan menjadi sampah ketika kita tidak mengaplikasikan karunia-karunia. Kalau kita hanya menjadi orang suci, beribadah, tapi tidak menggunakan karunia, tidak menasihati, tidak melakukan mujizat, tidak mendampingi orang lain, tidak ada pada waktu sulit orang lain mengalami kesusahan dan sebagainya, Bapak Ibu hanya orang suci tapi tidak berguna. Ayo aplikasikan karunia Roh Kudus. Dikatakan ayat yang ke-7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Bapak Ibu, ayat 8, ia melonjak berdiri lalu berjalan kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuja. Saya bisa pastikan bahwa ini adalah menjadi peristiwa yang sangat besar di Yerusalem. Kenapa? Orang Yerusalem mengenal penulis ini adalah orang yang mengalami kelumpuhan sejak lahir. Semua orang tahu. Sejak lahir dia lumpuh. Ada data atau artikel yang memberikan keterangan atau memberikan semacam tafsiran bahwa ada kemungkinan orang yang lumpuh ini adalah keturunan Imam. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Imamat ya, orang lumpuh, orang yang pincang, orang yang panjang kakinya sebelah, tidak seimbang, itu tidak bisa melayani Tuhan di bait Allah. Mereka harus keluar dari Allah. Makanya mereka mengapa penulis ini berada di pintu gerbang indah atau pintu gerbang menuju bait Allah dan tidak diizinkan masuk karena dia lumpuh, dan ada kemungkinan dia adalah keturunan Imam. Nanti saya hubungkan kenapa saya bicara tentang dia tidak boleh masuk ke bait Allah. Perhatikan ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kembali dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Perhatikan, seumur hidup dia tidak boleh masuk bait Allah. Tapi karena satu peristiwa yang mengubahkan hidupnya, dia lumpuh dari sejak lahirnya dan mendapatkan kesembuhan. Pada hari itulah kakinya melangkah masuk ke bait Allah. Saya bisa bayangkan, tahu nggak? Kita aja karena COVID 2 tahun, terus kita ibadah online saja. Saya pun juga merasakan 2 tahun ibadah online. Kami masih bukan 2 tahun ya, kami setahun.
ibadah online. Kemudian kami ambil start duluan ya. 1 tahun saja kami tuh, saya pun juga kangen dengan bapak-bapak, saya juga kangen dengan orang-orang, saya kangen juga dengan jemaat-jemaat. Biasanya ketemu, akhirnya tidak ketemu itu setahun saja sudah kangennya minta ampun. Datang ke gereja itu suatu kerinduan. Bayangkan seumur hidup dia lumpuh dan pada waktu itulah dia sembuh, dan pada hari itu juga dia melangkahkan kakinya masuk ke bait Allah. Sebelumnya dia dilarang, sebelumnya dia di luar. Dan pada waktu itulah saya percaya dia bukan hanya bergembira dan tertawa. Saya percaya dia juga meneteskan air mata. Kenapa? Sudah bertahun-tahun dia hanya bisa melihat orang berdoa. Sudah bertahun-tahun dia hanya bisa melihat orang melayani, imam yang lain melayani Allah. Sementara dia tidak diperkenankan masuk oleh karena kelumpuhannya. Dia mendapatkan mujizat. Secara jasmani dia sembuh dari kelumpuhannya. Pada hari itu menjadi hari pertama kali dia melangkahkan kaki masuk ke bait Allah. Ada mujizat secara rohani seperti Bapak baca. Karunia yang Bapak Ibu gunakan itu bisa mengubah orang yang tidak berpengharapan, orang yang dicap tidak berguna bagi masyarakat, tidak berguna bagi keluarga, tidak berguna bagi orang lain. Ketika Bapak Ibu menggunakan karunia Bapak Ibu, mendampingi, menasihati, menggunakan hikmat yang ada pada kita, berdoa dan menginvestasikan waktu bersama dalam waktu, berubah sejarah hidupnya dari tidak berguna menjadi berguna. Berubah sejarah hidupnya, dikatakan lumpuh sejak lahirnya, berdiri melonjak kegirangan. Berubah sejarah hidupnya, dia tidak boleh masuk ke bait Allah, kemudian dia masuk dan jejakkan kakinya dan melompat-lompat di bait Allah dan memuji. Masalahnya kita tidak pernah menggunakan karunia kita. Saya lihat ada banyak orang tidak bisa berubah sejarah hidup orang lain karena apa? Tidak pernah menggunakan karunia. Saya berjumpa dengan jemaat kami di gereja di Biro. Ada seorang, mungkin saya bisa sebut di sini karena Bapak Ibu orangnya nggak ada di sini. Mungkin Pak Raymond juga kenal, Bu Risa juga kenal ya. Istri dari suami dari Sita Jola ya, Pak Timbul tahu. Pak Raymond juga bisa menyaksikan bagaimana perjalanan hidupnya, singkat cerita dia berubah sejarah hidupnya. Sekarang dia dibilang boleh menjadi orang yang ahli. Dulu pertama kali kenal, saya kenal dia sebagai driver Gojek ya, Grab ya. Sekarang dia bekerja di kontraktor dan dia lulus sarjana teknik. Berubah sejarah hidupnya. Kenapa? Ada orang yang mau menggunakan karunia yang membunuh orang. Saya tidak perlu sebut nama orang itu. Tidak ada orang yang mau membimbing, mengarahkan dan membangun sejarah hidupnya. Ayo membuat sejarah hidup orang lain. Saya tahu bahwa semuanya karena Tuhan, tapi Tuhan juga mau bekerja dengan kita. Buat orang lain itu berjumpa dengan Tuhan melalui karunia yang kita. Ya, poin pertama, ambil tanggung jawab dengan karunia. Amin. Jangan sampai ya karunia itu yang kita kerjakan. Saya juga berharap bahwa karunia yang ada pada kita juga bermanfaat untuk kemajuan kita. Ya, jangan sampai kita hanya bisa menjual karunia untuk menasihati orang dengan mata, dengan kata-kata, dengan foto yang bagus, dengan arahan-arahan yang tepat sasaran. Yaitu tadi ditanya kepada Tuhan, nggak
Kita tanya enggak Tuhan, saya doa dulu. Tanya lagi, saya doa dulu. Jawabannya Alkitab biasa seperti Daud, Pak, banyak bertanya. Saya tahu juga Daud sering bertanya. Tapi Daud bertanya dan Daud tahu kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita kan bertanya terus. Tapi dia ditanya, apa kehendak Tuhan? Saya tanya Tuhan dulu. Dan nanti saya tanya Tuhan dulu. Saya tanya lagi, saya tanya Tuhan dulu. Saya tanya lagi, tanya Tuhan dulu. Ini Tuhan apaan? Ditanya tapi kamu tidak mendapatkan jawaban. Saya juga berjumpa dengan anak-anak muda, ya saya berbicara lah. Saya juga menjadi aktif untuk mengarahin orang. Saya bilang, apa enggak Tuhan? Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu. Kamu kalau nasihatin orang, kayak Roh Kudus pimpin kamu. Dia bilang, kehendak Tuhan kayak Roh Kudus nggak pimpin kamu, nggak tahu. Jangan sampai kita mengklaim bahwa diri kita dipimpin Roh Kudus menasihati orang ketika ditanya kehendak Tuhan atas hidupmu, kita nggak tahu. Itu sama saja lah. Kita mengoperasikan karunia kepada orang lain dan berhasil sama saja seperti ini. Kita jualan, orang lain diuntungkan, kita nggak mengalami. Apakah begitu prinsip kerja karunia Roh Kudus? Tidak. Bermanfaat buat tubuh Kristus, bermanfaat juga untuk umat. Kalau kita bisa membangun orang lain, setiap kali kita membangun hidup orang lain, hidup kita juga membangun. Kan banyak ya. Karunia itu berlaku untuk membangun kita. Sekali lagi, gunakan karunia untuk membangun kehidupan orang lain dan juga membangun hidup kita. Jangan juga saya pakai istilah ini dengan saya pernah khotbah di gereja. Jangan sampai kita hanya tajam untuk orang lain, tapi tidak pernah tajam untuk diri sendiri. Yang berikutnya kita akan baca ayat 10 sampai ayat 16 ya. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah, ayat A, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kalau Bapak Ibu setiap kali baca di dalam Kisah Para Rasul, setiap kali murid-murid mengoperasikan karunia Roh Kudus, semua orang itu heran, semua orang itu takjub, semua orang itu tercengang. Karena itu orang itu tetap menuntut Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu. Baik lagi, takjub, heran. Keheranan itu datang menghubungi mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Ya. Jadi setelah peristiwa besar itu seluruh Yerusalem gempar. Karena apa? Satu, orang ini sudah dikenal sejak dari lahirnya lumpuh. Akhirnya semua orang tahu bahwa lumpuh sejak lahirnya tiba-tiba berdiri menjadi suatu kehebohan besar, sehingga mereka mengerumuni Petrus dan juga orang yang lumpuh ini di serambi Salomo. Jadi ada satu ruangan terbuka yang dikelilingi oleh banyak pilar ya, pilar seperti ini dikelilingi itulah namanya serambi Salomo untuk semacam ruang pertemuan terbuka di bait Allah. Jadi mereka mengerumuni. Ayat 12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang berjalan karena kuasa perhatian atau kesalahan kami sendiri?" Petrus ingin mengatakan bahwa bukan karena kami berdoa sehari 3 kali orang ini sembuh. Ya kebetulan saya jadi semacam gembala atau pemimpin di divisi doa. Saya juga tekankan, jangan pernah berpikir bahwa ketika kita melakukan mujizat dan kita berkata-kata dengan iman, orang bisa sembuh, yang lumpuh bisa berjalan, itu karena doa kita. Sekalipun kita yang berdoa. Dan Petrus mengakui
Ini bukan pura-pura rendah hati, Bapak Ibu. Kamu pikir karena kesalahan, bukan pura-pura rendah hati. Tapi memang benar itu mengatakan, bukan karena kami berdoa sehari 3 kali, bukan karena kami memberikan persembahan orang ini bisa sembuh. Tetapi perhatikan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kami serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Terjadi kehebohan, terjadi prestasi yang luar biasa. Orang yang lumpuh sembuh biasanya ya. Orang itu kalau sudah ada prestasi, pasti kan apa ya? Pastilah dia akan sedikit. Pasti ada mungkin ya, kalau tidak ada ya puji Tuhan. Biasanya kalau ada prestasi, biasanya kan orang akan membanggakan dirinya sendiri, betul kan? Oh iya karena doa saya. Oh iya karena saya ngomong loh. Kalau sudah ada penglihatan yang terjadi atau suara kenabian yang terjadi, orang kan nomor satu kata, saya sudah merasa saya sudah dapat dari Tuhan dulu. Giliran sudah ada kejadian, baru ada keluaran statement mengatakan saya sudah dapat pesan dari Tuhan. Tapi giliran tidak terjadi ya dia juga diam aja, betul kan? Tapi perhatikan, dia tidak pernah menonjolkan dirinya. Dia mengatakan bukan karena kesalahan, justru dia pakai untuk mengatakan apa? Dia mengatakan karena Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Ayat 14. Tapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Perhatikan ini dikerumunin banyak orang loh. Bapak Ibu kalau baca dalam Kisah Para Rasul pada waktu Paulus di Kisah Para Rasul sekitar pasal-pasal 20 ke atas, pada waktu Paulus berada di Yerusalem, dikatakan pada waktu itu pintu bait Allah ditutup. Paulus pada waktu dikebukin sama orang Yahudi. Ini dikerumunin satu kota, malah tidak mengambil kesempatan untuk mengagungkan dirinya, malah ngomong kebenaran dengan kata lain, dengan tanda kutip, menyampaikan satu kebenaran. Kamulah yang menolak Yesus, kamu yang membunuh Yesus. Saya akan bacakan 18. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Ini bukan peristiwa 2 tahun yang lalu, ini peristiwa yang baru kejadian. Mereka telah membunuh Yesus serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Perhatikan, Petrus tidak ambil kesempatan. Biasanya kan kalau orang mendoain orang sembuh, jatuh, nangis, itu prestasi. Memang tidak sombong, di mulut tidak ada. Tapi jalannya juga bisa beda loh. Sudah mulai masukin dada mulai lihat oleh kanan kiri sampai memperhatikan, mulai cerita. Kadang-kadang orang karismatik itu begitu, nggak tahan, sebenarnya bukan. Kalau ditanya, ini cerita untuk memuliakan Tuhan, padahal sedang memuliakan diri sendiri. Tapi Petrus perhatikan, tidak pernah, bahkan tidak pernah memberikan kesempatan dirinya untuk dikenal. Tidak pernah memberikan kesempatan dirinya untuk dipahami sebagai seorang yang menyembuhkan orang yang lumpuh jalan. Bahkan dia memakai waktu itu untuk berbicara tentang orang Yahudi yang telah menolak Yesus, menolak yang benar, menolak yang kudus, bahkan menolak Yesus dengan meminta ganti seorang pembunuh sebagai ganti. Itu kebenaran yang menyakitkan, Bapak Ibu. Bisa saja ketika dikerumunin satu kota di bait Allah, bisa saja tewas mereka. Tapi mereka berani berkata benar. Nah, karunia hikmat itu jangan hanya dipahami, bisa menasehati dengan baik. Kata-katanya halus kayak orang Jawa, ya. Kayak saya juga ya Mas ya, orang Jawa ya. Dipahami
dipahami, kata-katanya bagus, jawabannya taktis, mudah untuk dimengerti. Itu kata-kata enggak. Itu bagian dari karya hikmat. Tapi berkata benar di tengah-tengah mayoritas yang berbeda, itulah perkataan hikmat. Jujur, berintegritas, itu karunia hikmat. Banyak orang kan berkata-kata hikmat, kerja di lapangan nggak jujur. Menasihatin orang, wah, kayak malaikat turun di bumi. Giliran kerja, nolnya dikurangi kayak, nolnya ditambah kayak, meterannya ditambah kayak, beloknya juga dikurang atau ditambah. Karunia hikmat itu bukan hanya berbicara tentang memberikan nasihat, tetapi berkata benar dalam situasi. Ini bisa dikebukin sampai mati sebenarnya, karena peristiwa penyaliban Yesus masih hangat dari peristiwa ini. Bahkan mereka dikerumuni, diserang, disalib, bisa lewat mereka, tapi mereka berkata benar. Yesus yang kamu tolak, dengan nama itulah orang lumpuh itu sembuh. Bapak Ibu kalau baca ya, jadi karunia-karunia yang ada pada kita itu bisa membuat orang takjub. Karunia-karunia yang kita operasikan bisa kita mendapatkan pujian. Kita bisa mendapatkan pengakuan. Oh, Pak Agus, karunianya mujizat. Bisa loh kita dibanding-bandingkan, kita tuh jauh lebih baik daripada orang lain karena kita mendapatkan dan melakukan karunia. Bisa loh kita didewakan atau diputuskan. Kalau nggak doanya Pak Agus, nggak bisa, harus Pak Agus yang perlu. Bisa seperti itu, bisa, dan kita bisa menjadi sombong, bisa. Jadi karunia-karunia Roh Kudus yang kita operasikan itu juga bisa membuat kita itu jatuh kalau kita nggak bisa mengendalikan diri. Kenapa? Bapak Ibu bisa lihat, Petrus melakukan mujizat, orang heran. Petrus tadi melakukan mujizat, orang takjub. Petrus melakukan mujizat, banyak orang keheranan dengan apa yang mereka lakukan. Artinya potensi untuk mendapatkan tepuk tangan banyak, potensi untuk mendapatkan pengakuan itu banyak, potensi dibandingkan jauh lebih baik daripada orang lain itu juga banyak. Potensi di mana orang bergantung kepada kita dan tidak bergantung kepada Tuhan itu juga bisa. Tapi hari ini saya memberikan satu awasan. Jaga hatimu saat karunia itu dilihat. Jaga hati, saya bukan ngomong jaga sikap. Karena kalau kau jaga hati, sikapmu juga akan kau jaga. Kalau kau jaga sikap, kalau hatimu tidak kau jaga, hatimu juga akan menjadi busuk. Kesombongan akan membuatmu jatuh secara cepat. Kerendahan hati akan membuat hidupmu naik perlahan berada di tempat yang tepat. Sadari bahwa kita itu hanya alat di tangan Tuhan. Karunia itu sumber daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, ambil tanggung jawab untuk melakukan karunia. Dan kami gerbang indah, jangan keraskan hati, jangan berangus dan bukan nurani untuk melakukan sesuatu, karena ada sesuatu yang ada pada kita untuk kita berikan. Jaga hati ketika kita menggunakan karunia Tuhan. Dari semua berkati. Mari kita akan berdiri.